Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan salah satu altcoin yang masih baru juga, itu Ondo. Pengen saya bahas di video kali ini, teman-teman. Nah, mungkin untuk next videonya akan saya bahas ya untuk beberapa coin DeFi. Untuk persiapan, mungkin teman-teman tahu istilah DeFi Summer, dimana pas momentum ataupun kita bisa bilang masuk ke DeFi Summer, cenderung untuk koin-koin DeFi itu outperform, naiknya itu lebih tinggi ketimbang altcoin lainnya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa prepare dari awal atau dari jauh-jauh hari ya, biar saya sharingkan juga ke teman-teman sekalian gitu ya. Berikut juga dengan area-areanya. Kalau kalian setuju bisa tulis di kolom komentar bawah video gitu ya. Besok akan coba saya bikinkan videonya. Jadi setelah video Bitcoin, next langsung di video itu juga akan saya bahas untuk koin-koin DeFi beberapa lah. Jadi berurut gitu teman-teman ya. Jadi mungkin satu minggu ke depan ngebahas koin DeFi atau campur-campur, gimana menurut teman-teman, bisa ditulis di komentar ya. Oke, jadi terakhir untuk pembahasan Bitcoin ya. Di sini kemarin bahas untuk si Bitcoin ya, kemudian juga ada Habar, ada Render juga, dan Render sekarang udah sekitar 7 dolaran. Oke, cuman kita nggak bahas lebih lanjut untuk Render, dan ya kita akan bahas untuk si Bitcoin dulu secara daily. Nah, secara daily yang menarik ya, tentunya dia masih sideways, nggak kemana-mana. Cuman yang menjadi concern saat ini adalah, kalau kalian lihat, ini coba akan saya geser dulu ya biar nggak terlalu rame. Ini secara daily kan sebelumnya dia closingnya itu selalu di area sini nih teman-teman. Nih, di sini. Nih, ya. Di area sini closingnya selalu nih. Terus bagian daily juga batasnya di sini. Ya. Di range berapa? 51.600-an untuk bagian bawah dia closing terendahnya. Dan teratas di 52.300-an dolar. Oke. Nah, tadi pagi dia closing for the first time di bawah range dia closing semenjak 15 Februari ya. Dan di 22 Februari lebih tepatnya tadi ya, dia closing secara daily di bawah area 51.600-an dolar. Dia tadi itu closing di 51.200-an dolar. Ini bisa menjadi indikasi awal untuk si Bitcoin at least bisa melanjutkan penurunan lebih lanjut, teman-teman. Kita bisa lihat ya, bisa prosesnya untuk dia lanjut turun. At least ngejar area terdekat dulu aja. Kita nggak ngomongin area yang lebih jauh, di sini aja dulu teman-teman, di sekitar 49.200-an sampai di 50.000 dolar. Jadi ini menjadi first stopnya si Bitcoin terdekat. Ya, apakah dari area sini nanti reaksinya langsung dia mengalami pemantulan signifikan kembali atau testing kembali ke 52.000 dolar, atau dari area sini dia malah bablas teman-teman. Ya, bablas untuk lanjut turun, ngejar 47.000 sampai 48.000 dolar. Jadi ini adalah main concern kita, next stop terdekat untuk si Bitcoin. At least untuk dia kita lihat mengalami pemantulan atau malah breakdown, akan ngejar next area bawah. Ya, sebetulnya ini udah sempat saya sharingkan sering ya di video-video terakhir si Bitcoin, bahkan di jauh-jauh hari nih di sini. Di sekitar 1 minggu yang lalu juga udah saya sharingkan ke teman-teman, karena masih adanya chance peluang untuk si Bitcoin melanjutkan penurunan, at least retracement dulu aja deh. Dan biasanya menjelang halving memang adanya koreksi. Kemarin juga sudah saya sampaikan adanya koreksi minimal atau sekitaran 10% lah sebelum akhirnya dia lanjut naik. Gitu ya. Jadi 10% dalam artian di sini saya nggak bilang itu koreksi dalam ya. Itu yang perlu di take note adalah saya bilangnya kecenderungan koreksi biasanya 10%, dan itu sangat wajar, dan itu bukannya dump atau koreksi dalam, biasa aja ya, retracement biasa sebelum dia lanjut naik lagi. Oke. Dan ya kalau misalkan kita ukur dari kemarin juga ya, sebentar untuk target 10% deh. Let's say dari peaknya waktu dia closing di 52.200-an, dia koreksi 10% aja ya. Dan ya dia visit ke box hijau ini di sekitar ya 47.000, 48.000. Itu masih sangat make sense, dan di situ adanya SNR sebelumnya, kemudian di situ Fibo Golden Ratio juga di sekitar retracement 0,3 gitu ya. Jadi sangat-sangat wajar ketika dia visit area situ sebelum dia lanjut naik lagi gitu ya. Dan itu ada di pembahasan video kemarin teman-teman. Oke, jadi itu biar teman-teman nggak salah paham dulu. Wah, nanti mau drop dalam, mau dump dalam. Siapa yang bilang? Nggak ada yang bilang. Di video saya cuma bilang, kalau kita lihat pada pergerakan-pergerakan di tahun-tahun sebelumnya, at least minimal si Bitcoin koreksi 10% dulu aja sebelum dia lanjut naik lagi, ngejar ATH sebelumnya di sekitar 69.000, atau bahkan lewatin ATH sebelumnya, bikin new ATH gitu ya. Jadi dikasih diskon ya seneng dong gitu ya. Kita belanja di mall juga
tiap kita misalkan mau beli suatu barang harga 1 juta, diskon 10% jadi 900.000, ya lumayan gitu kan, daripada kita maksain beli di harga normalnya. Ya kurang lebih seperti itulah ketika kita dikasih diskon, dan saya pribadi pun ya menunggu gitu, benar-benar diskon ya udah masuk akumulasi lagi aja, cicil beli lagi gitu ya di beberapa altcoin kesenangan kita masing-masing. Dan ya kalau misalkan kita lihat untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam, overallnya yes, dia memang cuman tersideways. Beberapa kali dia nyuntik atas bawah ya di sini. Tuh, nyuntik atas bawah dan akhirnya benar-benar mampu sideways lagi. Ya. Cuman posisi saat ini yang perlu diperhatikan adalah memang dia masih di dalam range sideways-nya dia. Di sini bisa menjadi concern saat ini. Ya, terbentuk sebuah range channel tuh, teman-teman. Oke. Untuk pergerakan si Bitcoin, walaupun ya kita lihat overallnya satu aja, cuman di sini terbentuk yang namanya range channel dan naiknya pun cenderung terbatas. Ya kalau ini dilihat seperti ini memang masih adanya kecenderungan at least ini menjadi key levelnya dia. Breakdown dari sini, retest ini bisa ngelit akhirnya koreksi lebih lanjut lagi. Dimana sebelumnya beberapa kali udah di testing ya, tapi mantul, kita bisa lihat nih reaksinya. Oke, yang pertama ketika dia drop di bawah range sideways-nya dia, ini mantul, testing bagian atas, ya. Ini mantul, testing bagian atas, ya. Ini mantul, belum testing ke bagian atas, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, makin lama dia memang testing dan berhasil sideways lagi. Tapi kita belum ada lihat reaksi dia tes kembali nih ke bagian lapis atas waktu dia sideways. Ya, ini bisa menjadi pertanda atau mengindikasikan untuk si buyers mulai kelelahan, mulai jenuh gitu ya. Sebelumnya mantul, oh berarti beli langsung bam, beli kan. Nggak kuat lagi, drop lagi, beli lagi, bam. Drop lagi, beli lagi, bam. Tapi nggak nyampe lagi, teman-teman. Terakhir malah belum nyampe nih. Ya beberapa kali ini percobaan naik turun di sini. Gitu ya. Jadi ini bisa menjadi indikasi awal untuk si Bitcoin melanjutkan penurunan, at least koreksi ke target terdekat yang tadi juga sudah saya sampaikan secara daily time frame ya. Jadi palingan itu menjadi concern saat ini untuk si Bitcoin. Dan terlihat kalau misalkan ini momentumnya, kita bisa lihat bersama-sama makin lama kan sebelah kanan nih ya, dia belum testing dan agak kopong bisa dibilang. Di sini adanya mulai pelemahan momentum. Kalau ini yang terjadi maka bisa mirip dengan yang namanya rounding top pattern. Tuh, kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat pertama swing pertamanya dia nih ngevisit nih. Jadi sebelah kirinya ini full, tengahnya keisi ya bagian atas, dan sebelah kanan ini cenderung kopong nih. Beberapa kali mengalami pemantulan tapi di testing pun lebih kosong nih candlenya. Ya berarti menandakan di akhir-akhir momentumnya itu udah mulai adanya pelemahan dan akhirnya koreksi. Dan hal serupa bisa kita pantau secara bersama-sama untuk si Bitcoin. Ya adanya kemiripan lah secara momentum gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan lain untuk teman-teman sekalian. Oke, next kita bahas Ondo. Nah, Ondo ini sendiri ya sudah ada di Indodax. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman main di exchange lokal, salah satunya Indodax, dan sekarang udah nggak sering error kayak dulu loh ya. Dan di sini kita bisa change-nya atau gain-nya ini lumayan nih, 22% di 24 jam terakhir. Kita klik aja Ondo. Ya, dan harganya itu di sekitaran 6.800-an. Tadi nge-spek sampai 7.400-an kalau kita lihat di Indodax. Cuman akan saya analisa secara daily ya di per USD. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan pertama, Ondo ini masih koin baru. Ini masih koin baru nih. Ya, kita lihatnya di KuCoin juga ini masih koin baru di awal tahun ini, dan akhirnya dia lumayan mengalami kenaikan. Ya. Yang perlu di note untuk Ondo adalah terakhir kali ini menjadi area resisten dia yang sudah mampu di break, teman-teman. Sebentar, nah di sini. Ya. Sempat di break, retest untuk dia lanjut naik. Oke, untuk bagian bawahnya ini terlihat seperti trendline support gitu ya. Jadi kalau Ondo dari area sini ya akhirnya dia pam, kemudian dia koreksi dulu, at least dia masih berpotensi untuk visit kembali nih ke area resisten sebelumnya. Plus juga di sini adanya trendline support, teman-teman. Jadi yang nanyain area krusial si Ondo itu di sekitar berapa di sini, teman-teman? Ini itu di sekitar 0,2828 sampai 0,304 dolar.
Ya, jadi ini menjadi next area krusialnya si Ondo. At least di sini apakah dia mampu mengalami pemantulan atau di sini malah dia breakdown. Ya. Jadi ini sekilas aja untuk Ondo, quick update aja. Mungkin buat teman-teman yang berpikir mau melakukan akumulasi lagi, cicil beli gitu ya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman. Nah, kalau let's say dia breakdown, next area target di berapa, bro? Next area target ketika Ondo ini breakdown, kita bisa perhatikan di area sini. Ya, ini by the way secara daily loh, teman-teman ya. Ini support resistance lebih bawahnya itu di sekitar 0,24 sampai 0,256 dolar. Ya, itu next stopnya dia untuk area keduanya si Ondo gitu ya. Lebih bawahnya lagi di sekitar berapa, bro? Lebih bawahnya lagi di sini. Ya, range waktu dia ketahan dan sampai sejenak di 0,189 sampai 0,2033 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan beberapa area krusialnya untuk mungkin teman-teman yang mau DCA pada Ondo gitu ya. Jadi palingan ini yang bisa saya sampaikan, hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.